Bab 551 Kedai Mewah. Adapun kultivasi otak, itu bahkan lebih mengesankan. Nyanyian itu belum lebih dari 100 kata berisi misteri dunia yang tak terbatas. Hanya satu kata yang mencakup banyak hal yang mendalam. Namun, seperti seberapa banyak dia bisa mengerti dari itu hanya bergantung pada kekuatan pemahaman kultivator sendiri. Singkatnya, metode pencarian pulsa benar-benar memikat Chu Feng karena dia merasa jika dia benar-benar memahami metode pencarian pulsa di masa depan, dia benar-benar tidak perlu khawatir tentang sumber daya budidaya. Mungkin mengandalkan metode pencarian pulsa, dia akan menjadi ahli tertinggi karena dia merasa secara tersembunyi bahwa metode pencarian pulsa tampaknya menyembunyikan beberapa rahasia ilahi. Jadi, hari-hari Chu Feng sepenuhnya dilemparkan ke dalam budidaya metode pencarian pulsa, dan itu berlangsung selama 2 bulan penuh. Dalam 2 bulan, kereta elit armamen terbang melintasi padang pasir dan dataran yang tak terhitung banyaknya, serta sungai dan danau. Mereka bahkan terbang melewati beberapa wilayah laut berskala kecil. Dan setelah 2 bulan penuh tanpa henti habis-habisan, Chu Feng dan kelompok akhirnya memasuki wilayah Laut Timur. Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng saat ini berada di kamarnya, dengan susah payah mempelajari metode pencarian pulsa. Tetapi ketika suara indah dan bersemangat Su Mei terdengar tanpa henti, Chu Feng tidak punya pilihan selain berhenti berkultivasi. Mei kecil, ada apa? Membuka matanya, Chu Feng menemukan bahwa Su Mei dan Su Rou, kedua saudara perempuan itu, berdiri di depannya saat ini. Selain itu, senyum manis dikenakan di wajah kecil mereka yang cantik. Heh, cepat datang dan lihat. Kamu akan tahu kapan kamu melihatnya? Su Mei tidak menjelaskan. Dia langsung meraih tangan Chu Feng dan menarik Chu Feng keluar. Setelah berjalan keluar dari kamar dan datang ke jendela, murid-murid Chu Feng tidak bisa membantu menyusut secara tiba-tiba sebelum wajahnya juga dipenuhi dengan emosi yang bersemangat. Karena, pada saat itu juga, di bawah kereta elit armamen, itu adalah lautan yang tak bertepi dan tak berujung, tetapi laut itu benar-benar berbeda dari apa yang dilihat Chu Feng sebelumnya. Air lautnya biru, dan ombak besar naik ke langit. Bahkan yang terkecil setinggi beberapa meter, sedangkan yang terbesar mencapai ketinggian beberapa ratus meter. Mereka benar-benar ganas. Pada saat itu juga, meskipun berdiri di dalam kereta elit armamen, Chu Feng juga bisa mendengar suara ombak dan suara angin. Lautan seperti itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dipertahankan oleh orang awam, dan wilayah lautan seperti itu jelas merupakan wilayah Laut Timur. Wilayah Laut Timur benar-benar tak terbatas. Di atas laut ini hanya pulau-pulau, tetapi ukuran pulau-pulau ini beberapa kali lebih besar dari benua 9 provinsi. Petik 2. Wilayah Laut Timur sangat dalam. Dari apa yang aku dengar, hidup di dasar lautan makhluk laut yang sangat besar dan ganas. Bahkan ada spesies monster-monster yang hidup di bawah laut selama bertahun-tahun. Petik 2. Demikian pula, di dasar laut, artefak yang tak terhitung dapat ditemukan, dan jumlah harta bahkan tak terukur. Kata Jiang Wuxiang di samping. Ini memang tidak sederhana. Memasuki tempat ini benar-benar seperti datang ke dunia lain. Chu Feng juga cukup kagum. Seolah-olah dia memasuki titik baru dalam hidupnya. Wilayah Laut Timur sangat besar. Meskipun Forsyth Academy terletak di lokasi yang relatif timur, jika mereka ingin mencapainya, mereka masih membutuhkan beberapa hari lagi. Setelah kira-kira 2 minggu bergegas, sebuah pulau akhirnya muncul dalam garis pandang mereka, dan di pulau itu, akhirnya, mereka melihat jejak manusia. Melihat, ada kedai di depan. Karena kita tidak jauh dari Akademi Forsyth, mengapa tidak pergi ke sana dan makan? Mari kita periksa bagaimana hidangan daerah Laut Timur rasanya. Petik 2. Jiang Wuxiang menunjuk ke depan dan berteriak keras. Melihat ke arah itu, sebuah kedai yang sangat besar memang terletak di sana. Banyak kereta dan kuda spesial berhenti di luar. Bahkan ada binatang buas yang terikat oleh tali formasi roh. Bersamaan dengan itu, banyak tokoh yang bergegas. Meskipun jaraknya masih sangat jauh,
mereka dapat melihat bahwa hampir setiap orang di sana adalah seorang kultivator. Bahkan banyak kereta yang ditarik oleh monster mengerikan. Bagaimana itu bahkan seperti kedai minuman? Itu hanya seperti kota skala kecil. Setidaknya, di benua 9 provinsi, Chu Feng dan yang lainnya belum pernah melihat kedai sebesar itu. Mereka belum pernah melihat begitu banyak pembudidaya berkumpul dalam satu kedai minuman juga. Wah, ada begitu banyak orang. Ayo turun dan lihat. Setelah makan begitu lama, aku juga ingin menikmati hidangan yang membangkitkan selera. Pada saat yang sama, Surou juga berseru dengan wajah penuh kerinduan. Melihat itu, Zhang Tianyi yang saat ini bertanggung jawab untuk mendesak kereta ke depan menatap Chu Feng, dan setelah melihatnya menganggukkan kepalanya, dia berkeinginan mendorong kereta ke depan dan memasuki kedai minum yang luas secara langsung. Mengikuti pintu masuk kereta elit armamen, didorong oleh Chu Feng dan yang lainnya, ke kedai, perhatian beberapa orang terangsang. Bagaimanapun, elit armamen adalah harta. Bahkan di wilayah Laut Timur, mereka masih tak ternilai harganya. Terutama ketika kereta elit armamen Chu Feng dan yang lainnya duduk sangat mewah. Tentu saja, itu menarik perhatian beberapa pengamat. Bahkan pada saat pertama, beberapa orang melahirkan pikiran jahat. Karena tempat ini tidak berada dalam batas-batas Akademi Forseas, dan letaknya cukup jauh, biasanya tidak akan ada investigasi setelah kejadian seperti membunuh, merampok, dan membungkam melalui pemusnahan. Jadi, banyak penjahat berjaga di tempat seperti itu, yang mengkhususkan diri dalam menemukan orang-orang lemah untuk kegiatan yang melanggar hukum. Namun, setelah Chu Feng dan kelompoknya keluar dari kereta elit armamen, mereka yang dengan niat jahat tidak dapat membantu menghilangkan pikiran-pikiran itu. 5 pria dan wanita muda. 3 di tingkat ketiga ranah surga, 2 di tingkat kedua ranah surga. Usia itu, kekuatan itu, bahkan di wilayah Laut Timur, tidak sedikit pun lemah. Bahkan sampai-sampai ketika beberapa orang melihat Chu Feng dan yang lainnya, mereka benar-benar menghindar dengan tergesa-gesa, sedikit ketakutan muncul di mata mereka. Hanya beberapa orang yang tak kenal takut, yang tertarik dengan kecantikan Surou dan Sumei, yang berani melirik lagi. Tetapi ketika mereka menemukan bahwa ada beberapa kejengkelan di dalam tatapan Chu Feng dan yang lainnya, mereka juga dengan cepat mengalihkan pandangan mereka. Ketika mereka tersenyum meminta maaf, mereka cepat-cepat pergi, sangat takut diberi pelajaran oleh kelompok Chu Feng. Sepertinya dimanapun, orang-orang masih menggertak jenis dan takut kejahatan. Melihat kerumunan yang dikelilingi dengan tatapan seperti harimau namun dengan cepat mundur setelah dia menunjukkan kekuatannya. Zhang Tianyi tersenyum mengejek. Yang lemah adalah daging dan yang kuat makan. Itulah satu-satunya aturan dunia ini, tanpa kecuali dimanapun tempatnya. Chu Feng juga tersenyum. Para tamu, apakah kamu menginap, atau makan? Tepat pada saat itu, seorang pria berpakaian pramusaji berlari dengan wajah tersenyum. Namun terlepas dari itu, meskipun itu adalah pakaian pelayan, pakaiannya berkali-kali lebih cantik dari pakaian pelayan di benua 9 provinsi. Dia bahkan tidak tampak seperti orang biasa. Tapi hal yang mengejutkan Chu Feng adalah bahwa pelayan itu sebenarnya adalah seorang kultivator yang berasal dari ranah asal. Jadi ini wilayah Laut Timur ya? Bahkan seorang pelayan memiliki kultivasi di ranah asal. Tapi saat ini, yang paling kagum tak lain adalah Sumei. Itu karena kultivasi awalnya di ranah asal. Jika mutiara api tidak memasuki tubuhnya, mungkin dia masih berada di ranah asal saat ini. Namun, di wilayah Laut Timur, seorang pelayan rendahan yang menuangkan teh untuk orang lain secara tak terduga juga berada di ranah asal. Itu benar-benar mengejutkannya, dan dia bahkan merasa sedikit tidak adil. Bab 552 Rahasia Tianyi. Nyonya Sumei, kamu harus terbiasa dengan ini. Ini hanya wilayah Laut Timur. Aku pernah mendengar di Tanah Suci Martialisme, beberapa best monster dengan garis keturunan bangsawan lahir di alam yang mendalam. Jiang Wuxiang secara tersembunyi mengirim pesan mental ketika dia melihat ekspresi kaget Sumei.
Setelah mendengar kata-katanya, wajah Sumei yang terkejut menjadi lebih terkejut karena itu adalah pertama kalinya ia benar-benar merasakan apa yang dimaksud, ada langit di luar langit. Dan orang di luar seseorang. Tidak aneh bahwa benua 9 provinsi disebut tempat kecil di mata banyak ahli. Namun, meskipun wilayah Laut Timur dan para pembudidaya dengan budidaya yang layak tersebar di mana-mana, pada kenyataannya, tidak banyak orang yang melangkah ke ranah surga. Setidaknya, dalam beberapa ribu orang di kedai mewah, tidak ada lebih dari 100 yang ada di alam surga, dan bahkan dari mereka yang melakukannya. Kebanyakan dari mereka adalah paman setengah baya atau orang tua. Ada sangat sedikit orang yang semuda Chu Feng dan yang lainnya. Itu juga mengapa penampilan Chu Feng dan yang lainnya membuat ketakutan banyak orang. Mereka tidak hanya takut pada kultivasi mereka merasa lebih kuat tentang adanya kekuatan yang sangat besar di belakang mereka. Setelah menghela napas sesaat, mereka memesan kamar yang cukup bagus di kedai minuman. Mereka dengan nyaman disiapkan untuk mencicipi makanan lezat kawasan Laut Timur. Junior Chu Feng, aku memiliki sesuatu yang ingin aku diskusikan dengan kamu secara pribadi. Tapi ketika mereka memasuki ruangan, Chu Feng menerima pesan mental. Mengikuti sepanjang suara dan melihat ke atas, dia melihat Zhang Tianyi saat ini memandang dirinya dengan senyum. Silakan memesan beberapa hidangan. Aku akan bocor. Sebagai tanggapan, Chu Feng cepat-cepat berdiri dan keluar. Junior Chu Feng, tunggu aku juga pergi. Memahami, Zhang Tianyi juga mengikuti. Wow. Tetapi ketika mereka berjalan keluar dari kamar yang dipesan, terdengar gemuruh seperti ledakan petir yang memekakkan telinga. Menatap ke arah itu, mereka melihat beberapa kereta mewah ditarik oleh surga binatang buas besar dari timur. Mereka bepergian di udara, dan pada akhirnya, mendarat di kedai minuman. Setelah kereta-kereta itu mendarat, beberapa pria lapis baja berjalan keluar dari kereta itu. Ada 38 dari mereka, dan mereka semua ada di alam surga. Yang paling mengejutkan Chu Feng dan yang lainnya adalah bahwa orang yang memimpin sudah berada di tingkat kelima dari alam surga. Tetapi yang paling penting adalah usianya. Itu mirip dengan milik Zhang Tianyi, dia masih muda. Pria muda itu jelas adalah pemimpin dalam kelompok orang itu, dan dari percakapannya dengan bawahannya, Chu Feng dan Zhang Tianyi juga mempelajari identitas mereka. Seperti Jiang Wuxiang, mereka datang dari timur juga, dari tempat yang disebut dinasti Sentu. Mereka adalah orang-orang istimewa yang memiliki garis keturunan warisan. Adapun pemuda dengan kekuatan di tingkat kelima dari ranah surga, namanya adalah Sentu Lang. Dia adalah seorang pangeran dari dinasti Sentu, dan juga bersiap untuk memasuki Akademi Forseas untuk budidaya. Mereka sama dengan Chu Feng dan yang lainnya. Setelah perjalanan yang begitu lama, mereka melihat kedai ini, dan memutuskan untuk beristirahat sejenak. Wah, sekelompok karakter yang benar-benar mengesankan datang dari dinasti Sentu tahun ini dari benua timur. Ya, beberapa hari yang lalu, 2 pangeran dinasti Sentu telah datang dari benua timur. Mereka memiliki kultivasi tingkat keempat dari alam surga. Usia itu, kultivasi itu, jika mereka memasuki Akademi Forseas, mereka akan dapat menerima pengembangan terfokus. Petik 2. Aku tidak berharap dinasti Sentu mengirim beberapa di tingkat kelima dari alam surga hari ini. Dinasti Sentu seharusnya menjadi kekuatan terkuat di benua timur, kan? Petik 2. Penampilan Sentu Lang dan yang lainnya menarik perhatian banyak orang. Beberapa pengamat sekitarnya bahkan mulai berseru dan berdiskusi dengan suara rendah. Benua timur yang mereka sebutkan sebenarnya adalah tempat Chu Feng dan yang lainnya berasal. Di tempat itu, beberapa benua terhubung satu sama lain, hanya dipisahkan oleh sungai. Jadi, keseluruhan benua disebut benua timur oleh orang-orang dari wilayah Laut Timur. Apa yang kamu lihat? Enyahlah. Jika kamu mengganggu istirahat pangeran aku, kamu semua akan mati. Namun, tidak hanya orang-orang dari dinasti Sentu mengabaikan seruan dan pujian kerumunan, mereka bahkan menunjuk ke arah mereka dan mengutuk dengan keras. Sikap yang sangat keji. Mereka benar-benar ingin mati.
Ketika dia melihat adegan itu, kulit Chu Feng tidak bisa membantu berubah. Tinjunya tidak bisa dihindari mengepal ringan. Meskipun orang-orang dari dinasti Sentu menunjuk ke arah orang banyak dan mengutuk, pada kenyataannya, mereka juga termasuk Zhang Tianyi dan dia menghina mereka juga. Bam! Tapi sebelum Chu Feng maju, dia merasakan tangan menariknya kembali. Memutar kepalanya untuk melihat, Zhang Tianyi menggelengkan kepalanya sedikit pada dirinya sendiri, berkata pelan, "Junior Chu Feng, ini adalah pertama kalinya kami di sini. Diberi pilihan untuk melakukan lebih atau kurang, mengapa tidak melakukan lebih sedikit? Bertahan satu saat, angin akan tenang dan ombak tenang, mundur selangkah, lautan akan damai dan langit cerah." Petik 2. Mendengar itu, Chu Feng tetap diam. Dia tidak takut, tetapi hanya tidak ingin memberikan wajah kepada Zhang Tianyi. Setelah itu, mereka tidak lagi memperhatikan orang-orang dari dinasti Sentu, dan meninggalkan kedai menuju daerah yang tidak berpenghuni. "Senior Zhang, hanya berbicara pikiranmu. Tidak perlu menahan diri pada apapun," kata Chu Feng sambil tersenyum ringan. Kalau begitu aku tidak akan repot-repot dengan kata-kata sopan. Dengan memanggil kamu ke sini, aku memang punya satu hal yang aku ingin kamu bantu," kata Zhang Tianyi. "Apa itu? Katakan saja apa yang ada di pikiran kamu." Chu Feng tersenyum cerah. "Sebenarnya tidak ada yang besar, tapi Junior Chu Feng, karena kamu tidak berencana untuk berkultivasi di Forsyth Academy, sesuai dengan sifatmu. Kamu harus merencanakan untuk melakukan perjalanan di sekitar wilayah Laut Timur kan?" kata Zhang Tianyi. Itu tidak salah. Aku memiliki beberapa hal yang perlu aku lakukan, dan hal-hal itu menentukan aku untuk melakukan perjalanan melalui wilayah Laut Timur." Chu Feng menganggukkan kepalanya tanpa mengkonfirmasi atau menyangkal. "Kalau begitu bagus, Junior Chu Feng, bawa ini bersamamu. Ketika kamu melintasi tempat, silakan melihat-lihat dan jika kamu melihat simbol ini, tolong katakan padaku." Saat dia berbicara, Zhang Tianyi mengeluarkan ornamen batu giok dari sakunya dan menyerahkannya kepada Chu Feng. Menerima ornamen batu giok, murid-murid Chu Feng tidak bisa membantu menyusut dan di wajahnya yang tenang beberapa keheranan muncul. Ornamen batu giok itu berwarna hitam, bahan yang dibuatnya istimewa, dan bahkan dengan kekuatan Chu Feng saat ini, mustahil untuk menghancurkan ornamen batu giok. Jelas, itu bukan ornamen batu giok biasa. Selain itu, ukiran pada ornamen batu giok adalah gambar khusus pedang yang halus. Jika skala pedang diperbesar, itu akan menjadi pedang yang sangat panjang dan luas. Namun, di sisi pedang, sepasang sayap terukir. Sayap membentang keluar, seolah-olah itu akan terbang dengan pedang besar. Jadi, melihatnya dari perspektif itu, sepertinya lebih seperti simbol khusus, atau sesuatu yang mengandung makna khusus. "Senior Zhang, di mana kamu mendapatkan ornamen batu giok ini?" tanya Chu Feng ingin tahu. Intuisi memberitahunya bahwa asal-usul ornamen batu giok sama sekali tidak sederhana. "Sejujurnya, aku menderita amnesia," kata Zhang Tianyi sedikit malu. "Apa, amnesia?" Mendengar kata-kata itu, langsung, Chu Feng bahkan lebih terkejut. Bab 553 Lang Sentu yang arogan. "Betul. Ketika aku kehilangan ingatan, aku baru berusia 6 tahun. Aku tidak ingat apa yang terjadi sebelum aku berusia 6 tahun. Aku hanya tahu bahwa saat itu, aku berada di tanah asing, dan baru kemudian aku mengetahui bahwa tanah itu disebut Provinsi Azure." Petik 2. "Aku waktu itu sama sekali tidak punya apa-apa. Selain set pakaian di tubuh aku, hanya ada 2 hal. Yang pertama adalah ornamen batu giok ini, yang lain adalah ini." Saat Zhang Tianyi berbicara, dia mengeluarkan sebuah buku. Di depan ada 3 kata besar, teknik misterius terlarang. "Zhang Senior, kamu." Pada saat itu, Chu Feng juga sangat terkejut, karena dia tampaknya mengerti beberapa hal. Tampaknya teknik terlarang misterius yang dibudidayakan Zhang Tianyi tidak ditemukan secara kebetulan, itu sudah pada dirinya. Lebih penting lagi, ornamen batu giok dan teknik misterius terbukti sudah satu hal. Nenek moyang Zhang Tianyi sepertinya sangat istimewa juga.
Aku tidak tahu mengapa aku kehilangan ingatanku, tetapi aku merasa bahwa aku bukan milik Provinsi Azure, atau ke benua 9 provinsi. Ornamen batu giok ini seharusnya bisa mengungkap misteri leluhur aku, dan mungkin itu bisa membantu aku mengambil ingatan yang aku miliki sebelum usia 6 tahun. Petik 2. Junior Chu Feng, kamu tidak perlu mencari apapun untukku karena hal-hal ini hanya mengandalkan keberuntungan. Kamu hanya perlu membayar sedikit lebih banyak perhatian dan itu akan baik-baik saja begitu saja. Berbicara dengan jujur, bahkan aku tidak dapat mengkonfirmasi apakah mereka berada di wilayah Laut Timur atau tidak. Senyum tipis dikenakan di wajah Zhang Tianyi, tapi Chu Feng bisa merasakan kesedihan terselubung oleh senyumnya. Seorang anak yang baru berusia 6 tahun, yatim dan yatim, benar-benar sendirian. Chu Feng bisa membayangkan kesulitan yang harus dihadapi dalam situasi itu. Ketika dia masih muda, meskipun hidupnya di keluarga Chu tidak optimal, setidaknya ada seseorang yang merawatnya. Tetapi Zhang Tianyi tidak melakukannya. Jelas, masa mudanya lebih menyakitkan daripada masa hidupnya. Namun yang paling penting, adalah Chu Feng juga memiliki keinginan besar untuk memahami latar belakangnya sendiri. Oleh karena itu, Chu Feng dapat bersimpati dengan Zhang Tianyi dan merasakan emosinya saat ini. Zhang Senior, jangan khawatir. Aku pasti akan memperhatikan. Petik 2. Tapi simpan ornamen batu giok itu di dirimu. Aku sudah hafal penampilannya. Chu Feng dengan muram menjamin. Sementara dia berbicara, dia mengembalikan ornamen batu giok kepada Zhang Tianyi karena dia tahu betapa pentingnya hal itu baginya. Kalau begitu, maaf merepotkanmu, Junior Chu Feng. Setelah mendengar jawaban Chu Feng, Zhang Tianyi juga tersenyum senang. Setelah itu, Chu Feng dan Zhang Tianyi kembali ke kedai minuman, tetapi sebelum mendekat, wajah mereka mengalami perubahan. Itu karena mereka menemukan dengan bingung bahwa ada asap naik di dalam kedai. Jelas, seseorang memulai serangan di dalam, tetapi saat ini, Jiang Wuxiang, Su Rou, dan Su Mei masih di dalam kedai. Secara alami, Chu Feng dan Zhang Tianyi sangat cemas. Pada saat itu, di dalam kedai, kamar yang dipesan oleh Chu Feng dan yang lainnya telah diratakan. Banyak bangunan di sekitarnya menjadi puing-puing juga. Tempat itu sudah menjadi reruntuhan. Su Rou dan Su Mei berdiri di jantung reruntuhan dengan wajah penuh amarah. Mereka mendukung seseorang bersama-sama, orang itu justru Jiang Wuxiang. Aku baik-baik saja, itu hanyalah sebuah goresan. Pada dahi Jiang Wuxiang saat ini ia mengenakan karakter kerajaan, yang keemasan. Bisa dilihat bahwa ia menggunakan kekuatan bloodline-nya. Namun terlepas dari itu, di tubuhnya, ada beberapa luka, dan sepotong darah menetes keluar dari sudut mulutnya. Di sana berdiri sekelompok orang dari dinasti Sentu di depan Jiang Wuxiang. Tidak diragukan lagi, orang-orang yang melukai Jiang Wuxiang adalah mereka. Kamu sangat arogan, aku pikir kamu pasti memiliki kekuatan yang mengesankan, tetapi dalam kenyataannya, kamu hanya sampah. Kamu bermarga Jiang, kan? Pangeran bernama Sentu Lang mempertanyakan dengan jijik. Betul, bagaimana dengan itu? Jiang Wuxiang dengan keras kepala menyeka jejak darah dari sudut mulutnya dan dengan keras bertanya. Apa? Sentu Lang mencibir, lalu berkata kepada penjaga di sebelahnya, ingat. Dia bermarga Jiang, jadi dinastinya harus disebut dinasti Jiang. Dengan melahirkan sampah seperti ini, sepertinya tidak perlu bagi dinastinya untuk melanjutkan keberadaannya. Petik 2. Ketika kamu kembali ke dinasti, ingatlah untuk melaporkan ini kepada ayah. Kirim orang untuk memberantas dinasti Jiang itu. Meninggalkan dinasti seperti itu di dunia ini tidak akan melakukan apapun selain menurunkan status royalti. Mereka tidak layak memiliki garis keturunan yang diwarisi. Petik 2. Kamu, mendengar kata-kata itu, Jiang Wuxiang mengertakkan gigi dengan marah dan ketika dia berbicara dia akan menyerang Sentu Lang lagi. Tapi sebelum membiarkannya bergerak, dia dihentikan oleh Su Rou di samping. Alisnya rajutan ringan, secara tersembunyi memperingatkannya untuk tidak terburu-buru, untuk menunggu kembalinya Chu Feng dan Zhang Tianyi.
Mereka kemudian secara alami dapat menjaga Shen Tulang. Jiang Wuxiang tidak termasuk dalam kategori orang bodoh, jadi dia jelas tahu dia tidak bisa mengalahkan Shen Tulang setelah pertukaran sebelumnya melawannya. Jika dia terus bersikap bodoh, meskipun itu tidak akan banyak berarti apakah dia terluka atau tidak, jika dia menyeret Su Rou dan Su Mei bersamanya, dia akan mengecewakan Chu Feng terlalu banyak. Jadi, dia yang biasanya gegabah juga secara paksa mendorong api ke dalam hatinya, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tuan, berhenti, berhenti. Ini salahku, ini salahku. Tepat pada saat itu, seorang lelaki tua berpakaian indah berlari dengan senyum minta maaf di wajahnya. Kultivasi pria tua itu tidak lemah, berada di tingkat ketiga dari alam surga. Mengikuti di belakangnya adalah sekelompok pembudidaya, budidaya mereka juga tidak lemah. Namun, melihat pakaian mereka kemungkinan staf kedai begitu jelas, pria tua itu adalah bos kedai mewah. Siapa kamu? Shen Tulang memandang bos dengan jijik. Tuanku, aku pemilik kedai ini, kata bos sambil tersenyum. Sial, kamu pemilik kedai ini? Kamu bahkan berani muncul di depan pangeranku? Setelah mengetahui siapa bosnya, salah satu penjaga dinasti Sentu di tingkat keempat alam surga mencengkeram pakaian lelaki tua itu dan dengan marah melolong. Ah, sopan santun, sopan santun. Perhatikan sopan santun. Kita adalah orang-orang dengan status. Shen Tulang tersenyum aneh dan berkata, hanya setelah melihat Shen Tulang berbicara secara pribadi barulah penjaga melepaskan bos itu. Terima kasih tuan. Terima kasih tuan. Dibebaskan, bos buru-buru mengucapkan terima kasih kepada Shen Tulang karena kekuatan mereka memang menyebabkannya kengerian yang tak berkesudahan. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana kelihatannya. Dia melihat Shen Tulang mengenakan senyum di wajahnya, namun berbicara dengan dingin, aku menghargaimu dengan keberadaanku, tetapi kamu bahkan tidak menyiapkan kamar yang layak untukku. Apakah kamu tahu hukuman apa yang pantas kamu terima karena melakukan pelanggaran seperti itu? Petik 2. Ini, aku tidak. Mendengar kata-kata itu, ekspresi bos gelisah, dan dia tanpa sadar mundur beberapa langkah. Hukuman mati. Wajah Shen Tufang tiba-tiba menjadi dingin. Tangannya terbentur, dengan keras membanting wajah bos. Kekuatan surga yang kuat menembus tubuhnya, dan dengan keras, bos kedai itu menjadi kabut darah, menghilang di udara. Ah, pembunuhan, yang dari dinasti Sentu membunuh di wilayah Laut Timur. Petik 2. Melihat itu, orang-orang yang pergi bersama bos keluar dengan keringat dingin dari teror. Ketika mereka berteriak keras, mereka berserakan. Kemana kamu pergi? Kalian semua, tetap di belakang dan menemani bosmu ke liang kubur. Namun, Shen Tulang dengan dingin mendengus, lalu melambaikan tangannya, memancarkan kekuatan surga yang tak terbatas. Dengan paksa menghancurkan puluhan ahli di bidang mendalam menjadi genangan darah. Bab 554 mengambil elit senjata dengan barehandet. Pergi, bunuh semua orang di sini. Jangan biarkan hidup-hidup. Shen Tulang berbicara kepada penjaga di belakangnya setelah membunuh kelompok yang kuat. Ya, Sir. Mendengar kata-kata Shen Tulang, beberapa penjaga tanpa ragu naik ke udara. Mereka yang dilihat dengan mata telanjang menerima pembantaian yang kejam. Dalam sekejap, kedai mewah itu menjadi zona perang. Api naik ke langit, gemuruh tanpa henti. Bertepatan dengan suara-suara itu adalah pemujaan dan teriakan suram. Kamu dengan bebas membunuh orang tak berdosa? Apa kamu bahkan manusia? Melihat kejadian yang terjadi di depannya, Su Mei tidak bisa terus bertahan. Dia menunjuk Shen Tulang dan dengan marah menegur. Manusia? Tentu saja aku bukan manusia. Lebih tepatnya, aku Tuhan. Petik 2. Orang-orang di sini menempati terlalu banyak ruang. Itu sebabnya aku bahkan tidak bisa memesan kamar yang sedikit lebih mewah setelah datang ke tempat ini. Mereka menunda perjalanan aku, mengganggu rencana aku, dan tidak peduli apakah itu niat atau tidak. Kematian adalah hukuman terbaik bagi mereka, kata Shen Tulang dengan puas. Kamu hanya binatang. Su Mei dengan lantang mengutuk.
Hewan. Oke. Kamu berani mengatakan aku binatang? Aku akan memberitahu kamu apa sebenarnya hewan itu. Petik 2. Pria. Lepaskan dua wanita ini. Aku akan memberi kamu makanan dan memerankan adegan di Chun Gong Tu 11. Saat Sentu Lang dengan sinis tertawa terkekeh-kekeh, ia dengan penuh nafsu menyapu tubuh indah dan bangga Su Rou dan Su Mei. Ya, Sir. Mendengar kata-katanya, kedua penjaga yang saat ini berdiri di belakang Sentu Lang terbang bersama, berlari ke arah Su Rou dan Su Mei di udara. Budidaya kedua penjaga itu tidak lemah, karena keduanya berada di tingkat keempat dari alam surga. Kamu benar-benar ingin mati. Melihat mereka, mata Jiang Wuxiang bisa meludahkan api dari amarah. Memutar kekuatan surga di dalam tubuhnya dan juga kekuatan garis darahnya, dia ingin memberi kedua penjaga itu pelajaran yang baik. Meskipun dia bukan tandingan Sentu Lang, kekuatan bertarungnya lebih dari cukup untuk menjaga kedua penjaga. Namun, sebelum Jiang Wuxiang mendapat kesempatan untuk menyerang, tiba-tiba, kekuatan surga yang tampaknya tak terbatas jatuh dari atas. Dengan ledakan, lubang besar muncul 10 meter dari Jiang Wuxiang. Mengalihkan pandangannya ke arah dua penjaga, mereka sudah dihancurkan sampai mati dengan paksa, menjadi dua roti daging. Secara bersamaan, sebuah suara yang dipenuhi dengan haus darah turun dari surga. Segera setelah itu, dua sosok mendarat di depan Jiang Wuxiang, Su Rou dan Su Mei. Kedua orang itu tidak lain adalah Chu Feng dan Zhang Tianyi. Orang yang menyerang barusan, tentu saja, juga Chu Feng. Sialan, kamu berani menyerang bangsaku? Kamu benar-benar ingin mati. Kawan-kawan, suruh mereka semua mati. Melihat dua pengawalnya sendiri terbunuh, Sentu Lang juga menjadi geram dan melolong ke langit. Mendengar kata-kata itu, para penjaga yang membantai juga menjadi sangat marah. Mereka semua terbang kembali, dan tanpa kata lain, mulai menyerang Chu Feng. Kamu ingin membunuhku, tak satu pun dari kamu yang memenuhi syarat. Petik 2. Namun, Chu Feng tidak takut sedikit pun saat ia menghadapi yang kuat terbang ke arahnya dari semua sisi, yang paling lemah hanya di tingkat kedua dari ranah surga. Sementara beberapa bahkan ada di tingkat keempat ranah surga. Tangannya melambai, lalu kekuatan surga yang luar biasa menyerbu ke langit, dan seperti binatang buas yang buas, memakannya dalam sekali jalan. Pangeran, selamatkan aku. Pada saat itu, seseorang dapat mendengar tangisan kesengsaraan dan jeritan yang tak terputus. Para penjaga dinasti Sentu mengalami penderitaan yang luar biasa. Itu karena Chu Feng tidak segera membunuh mereka. Dia menyiksa mereka, menggunakan kekuatan surga untuk, sedikit demi sedikit dan inci demi inci, merobek kulit, tulang, dan bahkan saraf mereka. Rasa sakit membuat mereka berharap mereka mati seperti mereka kesakitan. Kamu benar-benar ingin mati. Petik 2. Melihat pengawalnya sendiri dilecehkan dan diejek tepat di depan dirinya, niat membunuh Sentu Lang meluap keluar darinya. Raungan marah terdengar, lalu kerajaan yang mempesona muncul di dahinya dengan kilat. Pada saat itu, auranya dari tingkat kelima dari alam surga meningkat beberapa kali. Kekuatan pertempurannya memang tidak memungkinkan untuk meremehkan, dan dia berkali-kali lebih kuat dari para penjaga itu. Namun, untuk Chu Feng saat ini, tidak perlu bahkan menyebutkan tingkat kelima dari ranah surga, bahkan tingkat keenam, atau bahkan ketujuh, tidak cukup untuk menimbulkan ketakutan padanya. Petir melonjak dalam mata Chu Feng dan auranya naik dengan cepat. Dalam sekejap, dia naik dari tingkat ketiga dari alam surga ke tingkat keenam dari alam surga. Setelah penanamannya muncul, dengan pikiran, beberapa poni bergema seperti ledakan. Para penjaga dinasti Sentu di udara semuanya menjadi genangan darah, dan seperti hujan, disemprotkan ke bawah dan jatuh ke tubuh Sentu Lang. Saat itu, tidak hanya Sentu Lang, bahkan Zhang Tianyi, Jiang Wuxiang, Su Rou, dan Su Mei tercengang. Mereka sudah tahu Chu Feng sangat kuat, tetapi mereka tidak akan pernah berpikir dia mencapai tingkat kekuatan seperti itu. Kultivasi Chu Feng yang kuat memasuki tingkat keenam dari ranah surga.
Terutama ketika mereka berpikir tentang kekuatan pertempuran Chu Feng yang mengerikan dan juga memikirkan budidaya Chu Feng saat ini. Mereka benar-benar dapat membayangkan seberapa kuat kekuatan nyata Chu Feng mencapai. Bahkan mereka yang berada di tingkat 8 ranah surga mungkin tidak mengalahkan Chu Feng. Kamu, aku akan memotong mayatmu menjadi 10.000 keping. Ketika dia menghadapi Chu Feng saat ini, Shen Tulang, yang dipenuhi dengan kepercayaan diri dan sudah diliputi oleh kemarahan, sama sekali tidak merasakan aura berbahaya. Mengabaikan semua yang dia mulai serangannya pada Chu Feng. Raungan marah bisa terdengar sebelum cahaya bersinar di kedua tangannya. Ada 2 elit armamen, sebuah pisau dan pedang, yang muncul di udara. Pergi. Segera setelah itu, dia menunjuk ke Chu Feng. Kedua elit armamen melesat di udara, dan dengan kekuatan elit armamen, ditekan ke arah Chu Feng. Pada saat itu, Su Rou, Su Mei, Jiang Wuxiang, dan bahkan Zhang Tianyi merasakan tekanan kuat, dan harus mengakui bahwa Shen Tulang memang sangat kuat. Tidak hanya kultivasinya yang cukup bagus, kekuatan bertarungnya juga sangat kuat, dilihat dari kemampuannya untuk menyalurkan kekuatan kedua persenjataan elit yang dikuasai. Jika mereka bertarung 1 lawan 1, kemungkinan bahkan Zhang Tianyi tidak bisa mengalahkannya. Tapi dengan menyesal, yang berhadapan dengan Shen Tulang bukanlah Zhang Tianyi, tapi Chu Feng. Waktu yang tepat. Wus. Menghadapi 2 persenjataan elit turun dari langit, Chu Feng tidak mundur, dan malah naik ke udara. Datang ke udara, Chu Feng menyebar kedua tangannya, membentuk bentuk cakar dengan tangannya, dan benar-benar mencakar ke arah masteret elit armamen yang berisi kekuatan yang sangat kuat. Chu Feng. Melihat itu, Su Rou dan Su Mei keduanya berkeringat dingin untuk Chu Feng. Lagi pula, mereka bisa merasakan kekuatan yang terkandung dalam kedua elit armamen. Saat itu, hanya Zhang Tianyi yang relatif tenang. Dia yang telah benar-benar berperang melawan Chu Feng tahu betul seberapa kuat dia sebenarnya. Kamu berani menerima elit armamen dengan tangan kosong? Kamu benar-benar ingin mati? Melihat tindakan Chu Feng, Shen Tulang dengan dingin mendengus, dan membentuk sedikit senyum mengejek. Pada saat yang sama, ia mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalam 2 persenjataan elit yang dikuasai, yang ingin membunuh Chu Feng dalam 1 pukulan langsung. Bes! Tepat pada saat itu, telapak tangan Chu Feng sudah mendekati pisau dan pedang, kedua elit armamen. Kedua senjata dan telapak tangan tampaknya ingin saling melewati ketika percikan menyilaukan muncul dan lapisan-lapisan riak yang tidak pernah berakhir meledak di udara. Tapi Chu Feng tak terbendung. Menempatkan kekuatan ke telapak tangannya, dia benar-benar meraih kedua elit armamen ke tangannya. Lalu orang bisa melihat tangannya bergetar ketika 2 semburan kekuatan tak terbatas disalurkan ke elit armamen. Pada saat itu, kedua senjata itu sangat bergetar, tetapi sangat cepat, yang mengerikan mungkin hilang, dan akhirnya, elit armamen diturunkan oleh Chu Feng dari udara. Chu Feng benar-benar mengambil 2 persenjataan elit guru yang mengerikan dengan tangan kosong. Bab 555 What are you planning? Bagaimana ini mungkin? Kamu benar-benar. Lihat 2 persenjataan elit yang dikuasai benar-benar digenggam oleh Chu Feng. Mata Shen Tulang melebar lebih besar daripada seekor sapi, tatapannya penuh keheranan. Harus kukatakan, meskipun dari segi kualitas, kedua elit armamen ini hanya sedikit lebih rendah daripada Asura Ghost Axe-ku. Kualitas mereka masih cukup baik dari Master Force elit armamen yang pernah kulihat. Little Rou, Little Mei. Bagaimana kalau aku memberikan 2 persenjataan elit ini untuk kalian berdua untuk perlindungan? Chu Feng memegang 2 persenjataan elit dan dengan ceria memandang Su Rou dan Su Mei. Tentu, melihat itu, Su Rou dan Su Mei mengangguk setuju dengan wajah penuh senyum. Meskipun mereka adalah 2 persenjataan elit yang kuat, 1 bilah dan 1 pedang, mereka memiliki penampilan luar yang sangat elegan, sangat cocok untuk digunakan wanita. Jika Su Rou dan Su Mei menggunakannya, itu akan sempurna. Hal brengsek, kamu berani memberikan elit armamenku? Kamu terlalu meremehkanku kan?
Melihat Chu Feng benar-benar menyerahkan kedua hartanya kepada orang lain, Shen Tulang dengan jelas menggiling giginya. Tapi dia tidak terlalu gugup karena mereka adalah Mastered Elite Armament. Harta karun yang terhubung dengan hati dan pikirannya, memungkinkannya untuk dengan bebas mengendalikannya. Jadi, cahaya melintas di telapak tangannya, kekuatan tak berbentuk mengalir ke dua Elite Armament di tangan Chu Feng. Dia ingin memanggil senjatanya kembali ke tangannya sendiri. Namun, Chu Feng dengan dingin mendengus pada tindakan Shen Tulang. Tangannya gemetar samar ketika dia menanamkan apa yang tampaknya menjadi kekuatan surga yang tak terbatas ke dalam Elite Armament. Kemudian mendengar ledakan yang datang dari Elite Armament, wajah Shen Tulang segera berubah menjadi putih pekat yang tak terbandingkan. Pada saat yang sama, cahaya di telapak tangannya menghilang, lalu seteguk besar darah disemprotkan dengan puff. Apa yang terjadi? Zhang Tianyi dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat peristiwa yang terjadi di depannya karena jelas, Chu Feng tidak bergerak pada Shen Tulang. Jadi mengapa dia menerima luka berat? Kamu memutuskan hubunganku dengan Elite Armament? Pada saat itu, wajah Shen Tulang penuh dengan kejutan. Keangkuhannya yang sebelumnya tidak ada lagi, rasa takut yang tiada akhir menggantikannya. Sebagai korban, dia mengerti dengan sangat jelas apa yang terjadi. Alasan mengapa dia menderita luka berat bukan karena alasan lain tetapi karena Chu Feng memutuskan hubungan antara dia dan Elite Armament. Lebih tepatnya, kedua senjata saat ini bukan lagi miliknya. Sepertinya dia belum pernah mendengar hal-hal seperti memutuskan koneksi orang lain dengan Elite Armament mereka. Tetapi itu hanya berlaku untuk situasi ketika Render memiliki kekuatan jauh di atas pemilik Elite Armament. Meskipun Chu Feng Aura saat ini berada di tingkat ke-6 dari alam surga, dia jelas tidak harus dilengkapi dengan kemampuan seperti itu. Namun Chu Feng melakukannya. Selain berbagai metode Chu Feng sebelumnya, dia membuatnya menyadari masalah yang sangat menakutkan. Dia menghadapi lawan yang sangat mengerikan. Suara mendesing. Merasakan hal-hal serba salah, Shen Tulang dengan cepat berbalik, angin naik di bawah kakinya. Dia menggunakan keterampilan bela diri saat dia ingin melarikan diri. Naif. Namun, Chu Feng dengan jijik tersenyum melihat tindakan Shen Tulang. Segera setelah itu, tangannya berubah menjadi bentuk cakar, dan dia meraih udara. Kekuatan surga yang tak terukur menyembur keluar, membentuk tangan kekuatan surga yang besar, dan menggenggam Shen Tulang ke bawah. Booming. Setelah menangkapnya dari ketinggian di udara, Chu Feng tiba-tiba menjentikkan seluruh tangannya ke bawah, dengan keras melemparkan Shen Tulang ke tanah. Kekuatan kuat segera membentuk lubang besar di permukaan tanah. Tubuh Shen Tulang bahkan terus membuat suara retak, jelas, tulang-tulang di seluruh tubuhnya hancur oleh Chu Feng. Setelah menjatuhkan Shen Tulang ke bawah, Chu Feng secara bertahap berjalan mendekatinya dan menginjak kepalanya. Bajingan, kamu berani melakukan ini padaku? Apakah kamu tahu siapa aku? Jika ayah aku tahu tentang ini, dia pasti akan membunuhmu. Dia akan membunuh kalian semua. Shen Tulang dengan marah melolong. Sebagai seorang pangeran yang tinggi, seorang jenius terkenal di dalam klannya, dia tidak pernah menerima ejekan seperti itu. Apakah kamu yakin ayahmu akan tahu tentang hari ini? Sudut-sudut mulut Chu Feng bangkit untuk membentuk senyum yang aneh. Teguk. Mendengar kata-kata itu, Shen Tulang tidak bisa menelan sedikit air liur. Kulitnya yang sebelumnya masih sombong digantikan langsung oleh teror. Dia sudah mengerti pikiran Chu Feng karena ada sesuatu yang disebut membungkam dengan pemusnahan. Baru saja, kamu bilang kami menunda perjalananmu, jadi kita harus mati. Lalu, apakah kamu tahu konsekuensi berani menyerang teman-teman aku? Chu Feng dengan acuh bertanya sambil melihat Shen Tulang di bawah kakinya. Saudaraku, itu salah paham.
Sebuah kesalahpahaman. Ini benar-benar kesalahpahaman. Awalnya aku tidak punya niat untuk menyentuh teman kamu. Hei saudara, apa yang kamu lakukan? Biarkan aku pergi dan membicarakan ini dengan kata-kata. Petik 2. Saat itu, Sentu Lang panik. Dia benar-benar takut bahwa Chu Feng akan membunuhnya, tetapi Chu Feng tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan dirinya sendiri. Dia mengangkatnya dengan satu tangan, lalu menyebar kekuatan rohnya sebelum terbang ke barat laut. Zhang Tianyi dan yang lainnya merasa bingung dengan tindakan Chu Feng, jadi mereka buru-buru naik ke langit dan mengejar arah yang dilewati Chu Feng. Setelah naik ke udara, barulah mereka menemukan bahwa kedai mewah menjadi benar-benar kosong dari orang-orang. Selain mayat-mayat yang berserakan di tanah, dan diri mereka sendiri, pada dasarnya tidak ada yang tersisa hidup-hidup. Adapun alasannya, itu sebenarnya sangat sederhana. Bukan orang-orang dari dinasti Sentu yang membunuh semua orang di sana. Hanya setelah bertemu pembantaian dinasti Sentu, dari mereka yang selamat, yang berani tinggal di belakang, mereka sudah menyelinap pergi seperti sepotong asap. Booming. Tetapi pada saat itu, Chu Feng datang di atas struktur, melemparkan telapak tangannya ke bawah, dan menghancurkannya dengan ledakan. Setelah struktur menghilang, area yang luas berisi zat berwarna kuning tiba-tiba muncul ke permukaan tanah. Bertepatan dengan itu adalah bau busuk yang tak tertahankan yang datang menembus udara. Itu adalah lubang kotoran yang sangat besar. Setelah meledakkan lubang ke tempat terbuka, Chu Feng melambaikan tangannya dan menyelimuti lapisan formasi roh ke tubuh Sentu Lang. Selain itu, Chu Feng bahkan meletakkan formasi lain di atas formasi roh. Hanya setelah melakukan itu dia terkekeh ke arah Sentu Lang, dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu." Apa yang kamu lakukan?" Melihat Chu Feng tersenyum jahat, Sentu Lang segera menelan saat dia berkeringat dingin di seluruh tubuhnya. Bahkan pakaiannya basah oleh keringat. Dia benar-benar hancur karena teror. "Kamu akan segera tahu apa yang aku lakukan." Chu Feng tersenyum aneh, lalu melambaikan tangannya dan melemparkan Sentu Lang ke bawah. Mendengar puff, ia langsung menembak ke lubang kotoran. Sialan leluhurmu, kamu berani melemparkan aku ke lubang ini? Aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu, aku pasti akan membunuhmu. Pada saat itu, Sentu Lang sangat marah dan meraung tanpa henti. Tapi Chu Feng tidak mengindahkan kutukannya. Sebaliknya, senyum tipis selalu dikenakan di wajahnya. Dia mulai meletakkan formasi roh, dan benar-benar menutupi lubang tinja, lalu memindahkan potongan puing besar untuk mengubur lubang itu secara menyeluruh.